Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke, pada pembahasan video kita kali ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat persamaan dan cara menyelesaikan persamaan. Nah, sebelumnya anak-anakku sudah belajar mengenai sifat-sifat persamaan dan bagaimana cara menyelesaikan persamaan pada buku digital. Untuk memahami materi ini lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini ya. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah memahami bagaimana menyelesaikan persamaan tanpa mensubstitusi bilangan ke dalam huruf. Kita pahami dulu terlebih dahulu sifat-sifat dari persamaan. Yang pertama, jika M ditambahkan ke kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. A sama dengan B, apabila kita tambahkan M di sisi kiri, maka di sisi kanan juga kita tambahkan M. Seperti ini, di sisi kiri kita tambahkan M, maka di sisi kanan juga kita tambahkan M. Saya misalkan A-nya adalah 2X, B-nya adalah 3Y, berarti A-nya kita ubah jadi 2X ya, sama dengan 3Y. Apabila sisi kiri kita tambah M, di mana M-nya misalnya saya kasih contoh adalah 4, jadi 2X kita jumlahkan 4, maka sisi kanan juga kita jumlahkan 4 ya, sama dengan sisi kiri dan sisi kanan. Oke. Yang kedua, jika M dikurangkan ke kedua sisi kiri maupun sisi kanan, maka berlaku persamaan A sama dengan B. Kita kurangkan juga, apabila sisi kiri kurang M, maka sisi kanan juga harus kurang M. Sebagai contoh, kalau misalnya kita menggunakan lagi 2X sama dengan 3Y, apabila kita kurangkan 4, maka sisi kanan juga kurang 4. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, jika M dikalikan ke kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. A sama dengan B, maka A dikali M, B-nya juga dikali M di sisi kanan. Contohnya, 2X, ini X yang saya ubah, 3Y. Oke, jadi 2X ya, dikali dengan 4, maka di sisi kanan juga kita kali 4. Intinya selalu mengikuti. Apabila di sisi kiri tambah 4, kurang 4, kali 4, maka akan mengikut di sisi kanan. Apabila di sisi kiri kali 4, maka di sisi kanan juga kali 4. Apabila tambah 4 di sisi kiri, di sisi kanan juga menjadi tambah 4. Oke, lanjut. Jika kedua sisi dibagi M, maka persamaan tetap berlaku. A sama dengan B. Ya, kalau misalnya 2X sama dengan 3Y. Apabila di sisi kiri kita per 4, maka di sisi kanan juga kita per 4. Selalu mengikut. Ya. Oke, kita lanjut. Contoh. X tambah 6 sama dengan negatif 2. Ya. Kita tulis ulang soalnya. X tambah 6 sama dengan negatif 2. Pertama, kita usahakan di sisi kiri itu adalah variabel, di mana variabelnya di sini adalah X ya. Oke. Jadi, pertama yang kita lakukan itu adalah harus kita kurangkan 6. Kenapa? Agar ini habis, 6-nya ini habis. Caranya dihabiskan berarti kita kurangkan dengan angka 6. Jadi otomatis kita tulis ulang ini ya. Oke. Apabila di sisi kiri tadi kurang 6, maka di sini juga kurang 6. Jadi 6 dikurang 6 sudah habis 0, jadi sisa X. Sama dengan negatif 2 dikurang 6. Berarti hasilnya adalah negatif 8.
Oke, anak-anakku sudah paham kan? Mudah kan? Oke, kita lanjut. Soal. Pada contoh di atas tadi, periksalah apakah negatif 8 merupakan penyelesaian dengan mensubstitusi X dengan negatif 8. X tambah 6 sama dengan negatif 2. Coba kita substitusi negatif 8. Apakah benar menghasilkan negatif 2? Negatif 8 tambah 6. Ya. Oke, kira-kira apakah benar menghasilkan negatif 2? Caranya itu kita kurangkan apabila tandanya beda. Ini beda ya. Tandanya negatif 8 dengan plus 6 ini beda kan? Jadi apabila ada tanda yang berbeda, maka kita kurangkan antara angka yang besar, kita kurangkan dengan yang kecil. Angka yang besar itu adalah 8 ya, lebih besar daripada 6. Jadi kita kurangkan 8 dikurang 6. Berapa hasilnya? 2. Kita lihat tandanya. Tandanya itu mengikuti angka yang besar. Angka yang besar itu adalah 8. Jadi kita mengikuti tanda yang ada pada angka 8, yaitu negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi ini benar ya. Negatif 2. Jadi jawabannya benar adalah negatif 8. Selesaikanlah persamaan X kurang 3 sama dengan 4 dengan mengisi tabel bilangan yang sesuai. X kurang 3 sama dengan 4. Ingat ya, variabel ingin kita sendirian di sebelah kiri. Jadi negatif 3 ini caranya dihilangkan, maka kita harus tambah 3 di sini. Oke. Nah, karena negatif 3, lihat tandanya di sini adalah negatif 3 tambah 3, itu hasilnya adalah 0. Jadi kita sisa tulis X ya. Oke, jadi apabila di ruas kiri tadi kita plus 3, maka ruas kanan juga kita plus 3. Oke. Nah, 4 ditambah 3 maka menghasilkan 7. Jawabannya adalah 7. Oke. Kita coba nomor 3. Selesaikanlah X ditambah 4 sama dengan 10. Ini bagian A ya. Oke. Pertama-tama kita ingin variabel X sendirian di ruas kiri. Ya. Jadi X tambah 4, maka kita harus kurangkan 4. Positif 4 kurang 4 kan hasilnya adalah 0. Jadi di sebelah kiri, ruas kiri tadi, kita kurangkan 4. Jadi ruas kanan kita kurangkan juga 4. Jadi X-nya sama dengan 4 kurang 4 habis, jadi sisa X. 10 kurang 4 hasilnya adalah 6. Oke, kita coba lagi bagian B. X ditambah 7 sama dengan negatif 2. Ya. Oke, kita mau ruas kiri itu cuma variabel X, variabel di sebelah kiri. Jadi caranya kita harus kurangkan 7. X tambah 7, kita harus kurangkan 7. Negatif 2, berarti ruas kiri tadi kurang 7, maka ruas kanan juga kurang 7. Ya. Jadi ini 7 kurang 7 habis, sisa X sama dengan negatif 2 kurang 7. Apabila tandanya sama, ini tandanya sama ya, ini juga sama, maka ini dijumlahkan. 7 tambah 2 hasilnya adalah 9. Tapi dia mengikut karena di sini pakai tanda negatif, jadi di depan juga ada negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 9. Oke. Untuk bagian C dan D, silahkan anak-anakku kerjakan, diskusikan bersama teman-temannya. Sekian pembahasan kita mengenai sifat-sifat persamaan dan menyelesaikan persamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.